Jadi akhir-akhir ini gue lihat di salah Halo semua, welcome back to podcast MRKR. Now it's part 2. Melanjutkan kita discussion yang tadi dengan Kak Fanza dan saya juga Ramzi. Jadi Kak Fanza, mungkin kalau yang sekarang aku pengen bertanya, untuk situasi the world as it is dengan yang konflik Palestina Gaza dengan Israel, dengan yang tadi kita bahas ban TikTok, terus upbringing childhood, aku jadi keinget importance of mental health. Kalau untuk mengelaborate di Indonesia, terutama lingkungan kita ya, anak muda ya, Gen Z dan anak kecil, menurut Kak Fanza, what do you think about mental health and how is it today and how we can improve our mental health? menurut gua mental health itu penting banget. Nggak hanya secara fisik kita sehat, tapi mental itu juga harus sehat. Karena kalau misalkan mental sehat, itu udah pasti badan sehat juga gitu. Gua ada pengalaman pas waktu SMA ya, gua tuh sempet kena bully. Kena bully karena beberapa kesalahan lah yang gue buat waktu itu. Waktu itu gue kan sempet jadi paskibra, dimana SMA gue waktu itu tuh senioritas banget. Dan waktu itu gue ada kesalahan waktu disuruh ini ya, ngumpulin nama-nama kakak kelas gitu kan waktu itu. Nah kebetulan waktu itu gue ada salah nih di buku catatan gue paskibra. Jadi itu satu angkatan paskibra gue itu tuh disuruh nulis nama-nama kakak kelas tadi kan. Dan gue itu sempet salah, dan gue tuh salah satu-satunya di angkatan gue yang salah nulis nama-nama ini kakak kelas gitu. Padahal cuman berapa huruf gitu, 2 huruf kan. Dan dari situ gue tuh sempet dijauhin gara-gara itu doang. Dan sempet dimarahin lah habis-habisan, lo gimana sih kayak gitu-gitu. Dan dari situ tuh gue sempet kayak rendah diri lah, jadi minder gitu. Jadi mereka tuh kayak punya circle sendiri gitu. Sempet tuh gue kayak sedih banget lah. Gue beberapa hari itu depresi, dan gue pengennya ngumpul sama teman-teman yang emang bener-bener ini ya ngerti gue. Tapi dari situ perspektif gue ke dunia itu berubah gitu, tentang hidup dan sebagainya gitu. Dari situ gue nganggep kalau semua orang itu nggak suka sama gue, khususnya di angkatan gue ya gitu. Dan orang lain juga sih di sekolah gue waktu itu, gue nganggep kalau orang-orang itu nggak terlalu peduli sama gue gitu. Cuman lambat laun fast forward ke tahun sekarang, gue baru sadar kalau dari situ tuh gue belajar banget lah. Akhirnya gue bisa berterima kasih dari situ, kalau dari pengalaman itu gue jadi lebih mengapresiasi segala perasaan, trauma kayak gitu. Dan menganggap bahwa kesalahan itu normal karena semua orang bisa lah buat kesalahan gitu. Jadi dari situ gue belajar kalau gue harus menerima semuanya, apapun baik buruknya gitu, dari pengalaman gue di SMA gitu. Dan karena gue udah menerima gitu kan, jadi
gue lebih bisa percaya diri, nggak hanya cemas apa yang akan datang dan apa yang sudah berlalu gitu. Dari situ gue penting untuk bisa menjadi percaya diri gitu. Kita harus bisa menerima apa yang sudah lalu, apapun kesalahan kita di masa lalu, dan mungkin kesalahan apapun yang akan kita buat ke depannya gitu. Dan dari situ membuat kita tuh sebagai pribadi yang tangguh. Kalau misalkan dari Ramzi, ada nggak pengalaman kayak gitu? Yang akhirnya membuka mata batin mental health gitu, tentang mental health. Gimana? Too many, terlalu banyak. Untuk to start with maybe waktu aku umur 16 tahun, pas pandemi COVID baru banget mulai, kan kita transisi dari waktu itu aku SMA kelas 1 masih offline. Iya. And then pindah online ya karena COVID. Habis itu yang tadinya online cuma 2 minggu, ujung-ujungnya jadi hampir sampai lulus 2 tahun. Dari SMA kelas 1 semester 2 until lulus SMA. Iya. Waktu sebelum aku COVID, waktu pas sebelum COVID-nya parah, terus sebelum yang kita nggak boleh keluar rumah dan lain-lain, kan masih di luar tuh, masih berkeliaran. Keluarga aku tuh duluan yang lebih cautious, jadi kita harus stay di rumah 100%, bener-bener nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke mall, nggak boleh restoran, nothing, ya rumah sakit apalagi gitu kan. Nah, waktu itu posisi aku itu sebelum COVID pernah ya sedikit bisa dibilang almost dibully lah gitu. Of course yang membuli tidak akan merasa dia membuli ya, tapi kalau yang dibully of course dia merasa. Dulu tuh aku underweight lah bisa dibilang, kayak ya let's say tinggi 165 at the time, terus berat badan tuh cuma 50 kilo kali ya, very very underweight. Nah karena aku kecil pendek, bukan dihujat tapi di oppressed lah. Tapi karena ya biasalah anak-anak SMA ya, kalimat-kalimat mudanya mungkin kalau maaf kasar tengil ya gitu, banyak gaya gitu, karena anak kecil saat itu mungkin lagi masanya yang dimana they feel better about themselves kalau mereka menginjak orang lain. Nah saat itu posisinya aku diinjak. Setelah tanda kutip diinjak ya aku ini COVID datang, and then aku mikir gimana caranya untuk bisa saat COVID sudah selesai, let's say kalau COVID 1 tahun kah atau segala macam, saat COVID selesai aku bisa balik lagi ke sekolah atau at least keluar lagi pas sudah pada di luar rumah semua, in the public eye, in the social eye, unrecognizable, totally different person, transformation between a boy to a man. Nah, and I did that. How? Waktu COVID datang di rumah, orang lain lagi pada main game, aku nge-gym, belajar dari nol, dari cuman bisa push up 10 barely to bisa 100 in 1 minute. Wow. From nge-gym yang awalnya cuman 20 menit, terus bisa sampai 3-6 jam. Memang itu banyak banget yang bilang over atau apa gitu. Cuman ya saat di situ aku lagi penuh dengan emosi karena merasa di-oppressed. Jadi I want to have some sort of positive revenge gitu. Justice. Melalui self-development. Lucunya terinspirasi melalui contohnya Dwayne The Rock Johnson. Of course everybody knows him. Kevin Hart, comedian. And then muncul saat di situ yang paling famous and controversial adalah Mr. Andrew Tate. Andrew Tate, yes. Ya, aku nonton dia, aku dengerin kata-katanya, listen to him. Like in the podcast, listen to the whole podcast. Bukan hanya listen clips-clips yang orang repost. Karena it's taken out of context, right? Not just Andrew Tate, tapi semua orang bisa kayak gitu. Siapapun itu. Aku beneran mendengarkan podcast dia yang 7 jam dengan Patrick Bet-David. Aku dengarkan inspirational quotes-nya Dwayne The Rock Johnson. Salah satunya adalah, it's nice to be important, but it's more important to be nice. And I feel like everybody should learn that, everybody should hear that, everybody should follow and do that. Nah,
Ya, long story short, setahun aku kurang lebih naik around 35 kilo lah. From 50 to 85, terus dari 85 aku naik to 95, terus cutting turun lagi ke 78. All dalam waktu span 12 bulan. Aku nge-gym 6 hari seminggu, 3 jam sehari. Full body, cardio, sports, all the stretching stuff, everything. Plyometrics. And then, besides gym and besides podcast, oh yeah, also podcast I listen to 10,000 hours in the past of 1 year. Wow. Jadi basically 6 hours a day lah, 7 days a week. Dari mulai podcastnya David Goggins, Chris Williamson, Alex Hormozi, Deddy Corbuzier, Raymond Chen, little bit of Timothy Ronald dulu. Timothy Ronald, Felicia. Wah, kalau itu enggak sih. Enggak. Terus siapa lagi ya? Ya aku dengerin juga Jordan Peterson, Patrick Bet-David, dulu maybe Iman Gadzhi. Terus ya kalau mungkin yang senior aku listen to Bill Gates, Warren Buffett gitu kan, Elon Musk, Mark Zuckerberg, everything about business, about psychology, about human nature, about apa lagi ya, mental health, motivation, semualah. Terus baca buku dari mulai apa ya skimming lah, 48 Laws of Power, Laws of Human Nature, Never Split the Difference by Chris Voss, FBI Negotiator, Harvard. Terus Principles of Work and Life by Ray Dalio. Ya banyak sih. Terus pelajaran-pelajaran sekolah SMA juga kan. Gitu. Terus dulu ikut les, ikut ini. Gitu. Very busy lah, internship. Jadi ya do some work, school work, gym, books and podcast, self-development, and family time. Pokoknya dari semua yang aku pelajarin, dari semua self-development dan act of positive revenge towards dulu the oppressed, I realized that the importance of mental health, physical health, even like the power of belief, the power of thinking. Jadi aku ngeliat cara berpikir, cara kita antisipasi, cara kita reaksi terhadap sebuah situasi, action kita, kata-kata kita. Kan lidahmu harimaumu ya kalau kata ibu kita. And then tiba-tiba lucunya COVID selesai, aku ketemu mereka lagi, and then how do I say it? I put the fear of God into them gitu. Kayak mereka reaksinya langsung different lah. Terus yang malah jadi berteman kita. And then I realized kalau we are kids gitu. We're what? 16, 15 at the time. Terus pas COVID sudah kelar 17. Ya the power of forgiveness, because kan Allah maha memaafkan kan, maha pemaaf. Ya kalau misalnya Allah aja bisa memaafkan umatnya semuanya regardless mau melakukan apapun, who am I to judge, who am I to not forgive someone or anyone, and begitu pula vice versa, people ke aku. Jadi ya udah, I let that go, we're friends, terus oke lah, lost contact kan everybody's busy gitu. Jadi as long as you do good and you do self development, self improvement, the best revenge is the act of success kan they say. Jadi kurang lebih seperti itu sih Kak Fanza. Ya, bener. Dan salah satu gue jadi inget quote apa yang udah disampaikan sama Ali bin Abi Thalib kan. Masya Allah. Dan beliau bilang kalau salah satu cara untuk membuat orang salah satu balas dendam yang terbaik itulah dengan mengimprove diri kita gitu. Betul sekali. Kalau misalkan kita sudah fokus sama diri kita gitu kan, jadi kita nggak terlalu terpengaruh gitu sama apa yang orang lain katakan gitu, karena kita lebih fokus sama diri kita sendiri gitu. Betul. Apapun yang mereka katakan, who cares gitu kan. Yang penting kita perbaiki diri sendiri, kita lebih fokus sama diri sendiri. Dan itulah pentingnya kalau misalkan kita harus jaga juga ya dari sosial media gitu kan. Betul sekali. Apapun berapa likes-nya, berapa komennya gitu. Yang penting kita ya udah percaya diri aja gitu nggak sih? Posting apapun foto yang kita pengen posting gitu.
Tapi ini dari sisi hal-hal yang baik ya gitu. Apa namanya? Dan dan gue juga jadi teringat salah satu quote dari mantan Kapolri gitu kan. Gue lupa siapa namanya. Itu dia bilang gini, memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Setuju. Gitu. Dan dari trauma dan sakit hati masa lalu gitulah bahasa ininya, gue jadi apa ya, berefleksi gitu. Penting kayaknya penting sih kalau di sekolah itu diberi pelajaran apa ya, pelajaran hidup lah tentang mental health gitu. Menurut lo gimana? Iya, gue setuju sekali soalnya what's the point of learning science, social science, art, business, apa psychology atau kayak something like that lah, math gitu kan, English, Indo. Buat apa kita pelajarin pelajaran kalau essence dan perspektif terhadap pembelajaran kita, terhadap pelajaran itu, secara kita diri orang ya, salah. Seperti gini, Leonardo da Vinci once said, in order to understand life in full, you have to study the art of science and the science of art. Apa artinya? Art of science itu artinya cara pandang, perspektif kita terhadap apa yang kita pelajari. And then the science of art, pelajarannya in itself. Jadi, kalau kita, let's say, tangan ini dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, itu beda kan? Sama seperti apapun yang kita pelajarin di muka bumi ini. Dari mulai math dan lain-lain seperti yang tadi gue bilang. Jadi kalau kita salah cara pandang, salah cara pembelajarannya, salah input pemahaman ke diri kita sendiri dari pelajaran itu, bisa salah. Mungkin contoh dunia nyatanya adalah seperti ini. Saat someone say, oh, I have to do revenge, I have to be better. Tapi dengan perspektif dia yang mau melakukan keburukan atau pembalasan yang negatif terhadap orang yang udah done him wrong. Itu salah. Tapi kalau dia bilang I have to do better, I have to be better, I have to have revenge, tapi dengan perspektif yang positif seperti yang tadi saya lakukan, yang di cerita yang pas aku umur 16 tahun. Harus, oh ya udah kan, dibully karena apa kecil, gue nge-gym jadi gede. Dibully karena gue pendek, ya kalau itu kan takdir ya, susah ya, mau diapain aja. Ya udah, tapi kan dibully mungkin karena kita stupid. We get smart, get intelligent. Increase our intellect, belajar, baca buku, dengerin podcast, mentorship, kayak gitu-gitu kan. Terus apa lagi? Dibully mungkin karena kita, let's say zaman anak sekarang sukanya flexing, karena kita nggak punya ini, nggak punya itu, miskin, bokeh, whatever kata-kata mereka. Get rich, try to get rich. Belajar bisnis, belajar money, belajar cara kerja, gitu kan. Nggak ada yang instan kok. Paling cepet ya 10 tahun mungkin kali ya kita usaha gitu merintis. Ya even Colonel Sanders, founder KFC, 68 kan. Foundernya Adidas, 58. Jadi ya, nothing's instant. Jack Ma ditolak dari Harvard 10 kali, ditolak dari McDonald's 10 kali. Dia orang nomor 1 paling kaya di China, top 50 paling kaya di dunia. Has 50 billion US dollar. Who's to judge, who's to say, who's to go against that? Ya kan? Jadi ya, it doesn't matter where you start, only matters where you finish. And part of a journey is not just the destination or how you start or the company, but the journey itself, pembelajarannya. Terus apa yang kita dapat, who do we become after the journey, after our quest. Percuma, ibaratnya seperti ini. Kita sholat di masjid karena disuruh papa, beda dengan karena kita mau. Betul atau salah? Betul. Semua akan pasti setuju dengan kalimat barusan. Kalau nggak setuju, balik lagi perspektifnya salah. Atau mungkin yang sebelumnya, mereka hanya mendengar sebelah kuping. They didn't hear the whole thing. Kan, if you want to do anything, you gotta do it at 100%, right? Gak bisa setengah-setengah. Karena kalau setengah hati, artinya nggak ikhlas, might as well nggak dilakukan.
Karena kan salah satu important lesson di Islam adalah ikhlas. Kelas, betul. Kalau menurut Kak Fanza, apa aspek yang kekurangan secara anak muda mungkin ya untuk for we to continue the next generation? Karena let's say begini, kalau kita bicara mental health, kalau dengan situasi everything is rainbow and sunshine, full bellies, clear skies, very easy. Tapi kalau kita bicara di posisi anak yang di Palestina, anak yang di Afrika, anak yang di third world country, atau yang lagi bangun tidur depan mata rumahnya dibom, gitu kan susah ya untuk bersyukur dan lain-lain di posisi mereka. Makanya di posisi kita harus bersyukur bisa pakai smartwatch, bisa pakai stainless steel watch, bisa ada TV untuk podcast yang barely dipakai, ada mic yang dibeli pakai uang, ada ruangan yang ada atapnya yang tidak tergoncang saat badai dan lain-lain ya. Jadi menurut Kak Fanza, essence bersyukur versus mental health di anak muda untuk secara importance-nya itu bagaimana? Ya, gue juga pernah dengar nih quotes dari Muhammad Hatta. Intinya gini, dia bilang kalau misalkan pinter, kayak Ramzi bilang tadi, pinter itu bisa diubah. Pinter bisa dengan belajar, bisa dengan nonton podcast, bisa googling gitu kan, bisa nonton YouTube, apapun. Tapi karakter seseorang itu susah kecuali dari orang tuanya yang mendidik dari kecil. Dan dari situ gue sadar gitu, kalau misalkan karakter itu penting untuk anak muda dan khususnya buat nanemin rasa bersyukur gini lah. Kita bersyukur lah bisa tinggal di Indo dengan ya cuacanya antara panas dan hujan, nggak ada kayak salju. Kalau di luar negeri itu malah jadi bisa positif loh. Maksudnya kalau di luar negeri bisa sampai yang minus berapa gitu kan. Ada orang yang terjebak sama salju gitu. Dan di Palestina ada perang dan sebagainya. Kita harusnya patut bersyukur gitu dari situ. Makanya balik lagi, dari lingkungan itu penting untuk mendidik anak lah, dan juga sekolah gitu, menanamkan rasa syukur gitu dan apresiasi. Dan balik lagi ya, self acceptance, terus penerimaan diri itu penting banget. Karena kalau misalkan kita sudah menerima diri apapun kondisinya, itu balik lagi penting buat mental health kita gitu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik lah, setidaknya baik bagi pribadi diri sendiri dulu gitu sih Rams. Ya aku setuju sih Kak, soalnya memang iya ya, kita without self acceptance, without self realization, without kita menyadari apa yang kita salah, apa yang kita udah melakukan benar, navigasi action selanjutnya, hidup ke depannya memang agak sulit ya. Jadi emang paling important itu sih, aku setuju juga. Ya. Benar juga ya. Kalau kata Muhammad Hatta tadi, karakter tuh susah banget gitu loh kalau dibentuk gitu. Kalau misalkan cuman nonton YouTube doang, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalkan orang lain ngajar kayak lo harus gini, harus gini, harus baik sama orang lain. Tapi kalau misalkan dari lingkungan terdekat lo tuh isinya cuman orang yang ngebully, terus dikit-dikit ngejek lo, itu penting juga sih harusnya. Itu lingkungan penting lah. Gitu. Aku setuju sih. Soalnya Warren Buffett kan pernah bilang ya, you are who your friends are. The sum of the 5 people you spend your most time with. Jadi let's say kalau kita punya adik, kita punya kakak, kita punya orang tua gitu kan, ini aja udah 4 dari 5 gitu. Jadi atau kalau kita lebih spend time sama teman kita siapa, atau guru kita, atau alhamdulillah mungkin kalau di MRKR kan pembinanya,
ketua MRKR sendiri, pengurus-pengurusnya, sesama anak muda juga mungkin, atau yang yang sholat di sini. Jadi insya Allah jikalau lingkungan secara tempat ya dan teman-temannya juga memang sudah terjaga seperti di masjid atau acara-acara di masjid ini seperti yang Genspreneur kemarin, seperti yang podcast ini juga, atau program-program yang lain seperti charity mungkin, atau ikut kelas diajarkan oleh ustaz. Of course, karena lingkungannya harmonis, positif, lebih ke arah mengayomi dan mengajari gitu kan, edukasikan kita hal-hal yang baiklah untuk di dunia ini dan di akhirat, untuk secara karakter seperti Kak Fanza bilang, untuk mendevelop self juga, untuk menginspirasi dan mengedukasi sesama orang lain yang setelah kita belajar kita ajarkan kembali seperti dianjurkan di Islam. Emang itu penting sih. Jadi aku lihat kalau anak muda, even orang tua, kalau berada di salah jalan karena dia salah tempat, karena dia bersama salah orang. Kalau dia bersama orang yang benar di tempat yang benar, insya Allah tidak akan salah jalan. Gitu sih. Gue mau berhubungan karena kita lagi discuss tentang mental health ya. Gue akhir-akhir ini tuh kayak tertarik gitu, sama tergelitik dengan fenomena Gen Z. Mental health dan Gen Z. Jadi akhir-akhir ini gue lihat di sosmed gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan yang memecat Gen Z karena dianggapnya apa? Dianggapnya karena terlalu mental strawberry. Strawberry. Karena kan emang bagus ya, Gen Z itu makin lama makin mental health concern gitu dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan kebetulan karena lo sendiri sering berhubungan sama investor, sering sama founder apapun lah gitu. Menurut lo itu benar nggak sih kalau banyak perusahaan-perusahaan itu yang concern banget sama Gen Z, sama karakternya gitu? Sebenarnya gini sih, kalau yang dari gue observasi itu, Gen Z itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Satu adalah stereotypical Gen Z yang sudah dijadikan stereotype seperti itu, which is lazy, makanya Gen Z. And then satunya lagi adalah yang bukan seperti itu, the few, yang menjadi backbone, yang menjadi leaders untuk industri, untuk anak muda, untuk menginspirasi generasi selanjutnya, Gen Alpha. Jadi mungkin 90% di antara Gen Z itu memang konotasinya tuh, karena duit papa banyak, aku mager-mageran, atau patah semangat ya karena udah ditipu sana sini atau apa gitu, atau patah hati mungkin. The key is, even though semuanya itu connected, bukan berarti lu emang harus hubungin juga. Let's say abis putus sama pacar atau abis cerai, kan gak ada yang peduli. Investor, client, coworker, boss, employee, gitu kan. Gak ada yang peduli. Kenapa? Because the world doesn't stop with only your problem. Saat astronot Neil Armstrong pergi ke bulan, or even if that's true, at least they say dari luar itu the tiniest speck, itu asteroid aja jauh lebih besar daripada kita manusia, single human. Jadi our problems look very very small and very very ridiculous, and even the line between borders, between benua aja gak kelihatan. Jadi we're whole one earth. Jadi perang dagang, perang militer looks like something is unnecessary. Buat apa kita perang sesama diri kita sendiri ya? Karena perang yang paling besar di Islam adalah diri kita dengan nafsu kita. Buat apa kita perang antara kita dengan teman kita, kita dengan orang lain gitu? Apa yang didapatkan? Kan kalau dua pihak perang, yang satu jadi abu, yang satu jadi arang. Jadi nggak ada yang menang. Jadi buat apa? Terus kalau bicara balik lagi ke kemalasan atau
stereotypical Gen Z kenapa di PHK dan lain-lain ya. Waktu itu yang Shopee nge-PHK 300 Gen Z ya, if I'm not mistaken, 2020 something like that. Ya, I think it's because kita tuh di posisi seperti ini. Hidup itu udah cycle ya. Kayak real estate ada cycle sendiri yang the 12 year, yang 10 years dia recession, 2 years dia bounce back gitu kan, let's say. Terus COVID cuma 3 tahun, habis itu cycle-nya Bitcoin, between bearish bullish kan 4 tahun. Yeah. Everything has a cycle. Nah, cycle kita tuh di dunia yang hidup secara manusia adalah seperti ini. Hard times create strong men create easy times create weak men, and then weak men create hard times. Balik lagi. Iya, jadi kita tuh sekarang di posisi weak men yang akan meng-create hard times. Gimana cara nge-prevent hard times atau nge-prevent weak men? Caranya adalah dengan yang the few, the 1%er mesti nge-carry the other 99. Tapi gimana caranya 99 itu jangan terlalu jadi beban. 99% of the Gen Z. Ya caranya adalah seperti yang tadi gue lakukan, yang gue cerita. Perspektifnya dirubah. Oh, gue dibully. Terus gue, berantem. Enggak lah, gue dibully kenapa? Oh, kecil, jadi gede. Oh, bokeh, jadi tajir. Oh, stupid, jadi smart. Atau enggak, bandel mungkin. Jadi soleh gitu. Ya kalau misalnya dibully karena terlalu soleh, jangan balik lagi jadi bandel, percuma ya. Iya. Itu nama kemajuan di bidang kemunduran kalau kata tante gua. Nah, mungkin salah satu metodenya adalah karena sekarang tuh industri 5.0 ya, AI, blockchain, crypto gitu kan, automation. Ya, kita harus belajar teknologi, kita harus belajar digital platform dan lain-lain, kayak software engineering lah dan lain-lain. Untuk biar nge-distract dan using waktu yang kita punya. Everybody has the same 24 hours, regardless if you're a poor guy or a billionaire, regardless mau orang bandel, mau orang soleh, regardless mau cowok, mau cewek, any ethnicity, any country, even if it's relevant ya. As long as kita pakai 24 jam kita dengan baik, kita belajar, kita have fun. Have fun kan juga bisa positif kan? Yeah. Seperti orang kalau if they love what they do for work, they will have fun. Even if they don't, they can have fun outside of work. Seperti ya, hangout sama teman, family time, olahraga, macam-macam kan. Yeah. Gak mesti kita have fun yang negatif-negatif gitu. Kita nggak mesti clubbing, kita nggak mesti nongkrong, ngegosip, kita nggak mesti tawuran gitu. Kita nggak mesti kebut-kebutan mobil, nggak mesti. Kita bisa carpool karaoke mungkin, music gitu, it's allowed ya. Habis itu kita bisa belajar sama ustaz, kita ngobrol sama ustaz. Siapa bilang ustaz nggak bisa ketawa-ketiwi ya? Ustaz juga manusia, ulama juga bener, manusia, kiai juga manusia, Pak Haji, Bu Hajah juga manusia, everybody's manusia. Sama-sama makan nasi, sama-sama go number 1, number 2. Benar. Sama-sama breathe oxygen. Benar. Kayaknya kita terlalu over generalize nggak sih? Betul. Nggak semua anak Gen Z itu males gitu kan? Betul. Itu menurut gue salah satu kesalahan logika lah yang sering kita lakuin gitu. Kita terlalu menggeneralisasikan bahwa generasi tertentu itu kayak gini loh, pemalas semua gitu-gitu kan. Padahal menurut gue di tempat kerja itu bisa jadi tempat belajar juga gitu. Setuju. Mungkin ada beberapa Gen Z yang kayak gitu. Tapi bisa jadi itu tempat belajar buat dia gitu, dari mungkin temannya dia atau pemimpinnya dia, mungkin bisa tegur baik-baik kali ya. Oh, lo ini kurangnya di sini, harus yang ditingkatkan kayak gini supaya lo tetap mau nih kerja di sini gitu. Ya bisa sih harusnya ya kayak gitu. Jadi tempat belajar gimana menurut lo? Iya, karena gini. Zamannya Nabi Muhammad SAW pernah, even Nabi sendiri, khalifah itu barisan kedua. Siapa di baris pertamanya? Satu anak umur 17 tahun. Aku lupa Ali namanya. bin Abi Thalib, bukan? Aduh, aku lupa. Kayaknya bukan ya. Ada Zaid bin Harithah. I think so. I think a 17-year-old boy
menjadi panglima perang, the number one guy yang nge-lead paling depan untuk perang. Padahal di belakangnya adalah Rasulullah dan khalifah-khalifah. Jadi belum tentu, oh dia anak kecil, dia nggak tahu apa-apa. Belum tentu. Seperti teman kita ya, Mr. Farrell, 16 years old, founder of AI company. Dia yang ngerjain AI, ya, detektif. Bisa kliennya gudang garam, gitu kan, Kementerian Ketemu PU. banyak menteri, ya kan? Iya, bisa ketemu Pak Erick Thohir, ketemu Pak Akson Salim. Bahkan katanya tuh pernah ketemu sama Prabowo. Prabowo nggak? Wah, kalau ketemu Pak Presiden mungkin kalau belum confirm kita jangan bilang dulu ya. Oh iya. Terus di invite ke at America Pacific Place jadi speaker. Ya, very very incredible kid, amazing kid. Jadi as us 22-20 tahun bisa learn from 16-year-old. 50 years old bisa learn dari 16 years old. Dan sebaliknya juga 16 years old can learn from 50-75-year-old. Jadi age is just a number. Tapi ya, then again, there are just some things you can learn only through time. Karena pengalaman orang yang udah umur 90 tahun, kayak oma aku kan umur 94 tahun ini, udah pasti udah kebijaksanaan jauh di atas umur 75, 50, 25, 16 tahun kan ya. Jadi ya dia udah ngelihat ibaratnya dari sebelum merdeka sampai setelah merdeka, proses kemerdekaan gitu. Witness with her own eyes. That is one thing you cannot buy with money. Apa namanya? You have to earn it. Gitu. Jadi gitu sih. Iya. Jadi sebenarnya tuh kita bisa belajar dari banyak orang, siapapun lah, dari umur berapapun, gitu. Mau itu lebih muda, mau lebih tua, ya kan? Karena kita nggak tahu pengalaman apa yang udah dia lalui. Mungkin dari orang yang ngebully lo, orang yang ngejek lo, mungkin bisa jadi sebenarnya dia iri sama lo, ya kan? Kita nggak tahu. Don't judge a book by its cover. Jadi mungkin kita bisa tanya ke dia, mungkin emang lo pengalaman lo kayak apa sih? Mungkin kita bisa gali lebih dalam orang kayak gitu. Kita nggak tahu, mungkin dia dulunya juga diejek gitu kan? Kan kita nggak tahu. Ya itu, jadi kita bisa belajar dari orang lain, memahami perspektif orang lain gitu kan. Dari perusahaan selama ini, dari investor-investor, dari Krano yang lebih tua gitu ya, Rams. Menurut lo selama ini mereka itu ngajarin ke lo kayak maksudnya sama-sama belajar gitu. Iya sih. Kayak banyak yang gue belajar dari mereka, of course, maybe 90%, tapi ada lebih 10% yang mereka belajar dari gue. Karena untuk anak muda menjadi bijaksana belajar dari orang tua. Tapi untuk orang tua, kalau mau up to date, kalau mau bisa adaptive and flexible towards zaman sekarang, towards what's yang akan datang gitu, new technology, atau new perspective, atau enggak learning about the new generation, or even a new idea comes from young people, youngsters. Jadi contohnya tuh bisa, kalau misalnya gue mau belajar tentang ibaratnya gimana caranya untuk menjadi laki-laki yang benar saat kita sudah menikah, sudah jadi father, udah punya anak. Ya of course belajar dari bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak mau belajar tentang AI, atau even let's say tentang energi kesemangatannya anak muda, drive-nya anak muda, of course dia belajar dari anak muda. Nah kalau pengalaman gue kemarin sih ya teman-teman bokapnya temen, atau ya temannya teman in general, atau teman gue sendiri yang emang umurnya beda jauh gitu. Banyak yang gue pelajarin dari mereka yang secara seumuran kita gitu, umur 20, 22 atau 19 tahun mungkin, they couldn't have comprehend, they couldn't fathom the idea of that being true. Karena mungkin close minded, atau memang mereka belum pernah, mereka pertama kali. Tapi kalau untuk gue yang udah biasa, ya gimana ya, kaget nggak kaget lah gitu. Kayak sometimes you already know the truth, but you just need to check if it's true. Kan trust but verify. Jadi ibaratnya, masa sih ini benar gitu kan?
oh ternyata asli gitu. Kayak dunia-dunia yang mungkin kurang kurang pleasant lah untuk kita tahu, dunia the dark side of the world gitu, or the dark side of business. Nah itulah gunanya Islam untuk menjadi guide, untuk make sure kita tidak fall off track, make sure kita tidak jatuh ke jurang, make sure kita tidak keserimpet, make sure kita tidak kejedot. Itulah tujuannya, makanya Al-Quran sebagai pedoman hidup kan. Dan makanya juga ya dulu dikasihnya pun lembar per lembar kan ke Rasulullah. Ya karena ya kalau brek langsung satu buku pusing. Hah, mulai dari mana dulu nih? Kalau misalnya satu-satu, oh ada kegiatan ini kita bingung, ya Allah, minta petunjuk, dikasih petunjuk satu. Oke, ini konteksnya ini. Nah, kalau sekarang kita udah full 30 juz dan ada interpretasi dari ustaz gitu, terus ada hadis, of course kita lebih mudah lah ya untuk navigasi, memberikan ourselves direction. Tapi ya sih dari orang tua, investor mungkin ya, business person, or not even that, just general older people, itu wisdomnya selama mereka dari perspektif yang benar, kita nyerapnya benar, akan jadi benar. Tapi kalau mungkin perspektif mereka sudah salah, kan orang tua belum tentu benar ya. Mau kata umur lu 90 tahun juga belum tentu lu benar, bisa aja salah. Itu kan, jadi selama mereka ngasih taunya benar, kita menyerapnya benar, jadi benar. Tapi kalau mereka ngasih taunya salah, kita menyerapnya salah, bisa salah. Jadi stay careful. Filtration system. Kalau dari podcast dari tadi nggak ada yang belajar apapun, harus belajar ini doang. Filtration system. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita menjadi kita tahu, kita ingat, kita serap, kita pilah-pilah, kita kategorisasikan, kita klasifikasikan, kita cerna dengan baik-baik, kita pikirkan dengan baik-baik, kita apply ke konteks kehidup kita. Kita lihat lagi, balik lagi keluar, hidup kita tuh bagaimana dengan apa yang kita pelajarin. Jadi goes in, and then after we think about it, goes out again to what we do with our hands, and with our body. Gitu aja sih. Ya, balik lagi ke kita gitu kan. Apapun yang orang lain katakan gitu, nggak langsung masuk ke pikiran kita dan kita terima aja gitu. Harus kita cerna lagi gitu. Mungkin dilihat dari sudut pandangnya dia, kayak tadi yang gue bilang, ada pengalaman nggak, ada pengalaman buruk nggak dari sisi yang ngejek kita gitu kan. Dan gue juga pernah baca buku nih tentang filosofi teras, itu menarik banget, lo harus baca. Itu intinya tentang stoikisme. Stoikisme gitu. Jadi kita cuman bisa kontrol diri kita. Apa yang mau kita omongkan, apa yang kita dengar, mau kita dengar dan tangkap di pikiran kita gitu, hati nurani kita gitu. Dan di luar dari situ, apapun yang orang lain bilang, itu di luar kontrol kita tuh. Mungkin orang lain ngejek kita, apapun persepsi mereka sama kita gitu, itu udah di luar batas kita lah gitu. Jadi gua rasa itu salah satu cara deh supaya kita tuh nggak overwhelmed sama other opinions gitu. Itu salah satu penangkal menurut gua di abad ke-21 ini dan sosial media. Anchor-nya ya. Setuju. Also mungkin kalau gue bisa tambahin, yang gue lihat ya, kenapa penting untuk mental health. Gen Z kenapa harus berubah, jangan strawberry, jangan lembek. Karena kalau kita lembek, terus kalau kita mental health-nya gak sehat, terus kita yang melanjutkan jadi leader untuk semuanya, industri, keluarga, umat Islam, rakyat Indonesia, atau sebagai human being di dunia ini, yang akan mungkin kalau Elon Musk berhasil jadi multiplanetary species ya, colonize Mars and everything. Gimana caranya kita bisa kayak gitu kalau kita aja dari diri kita sendiri
udah corrupt, udah salah cara berpikirnya, actionsnya hancur semua, useless di masyarakat. Terus yang gitu nggak satu, ada sejuta, 100 juta. Waduh, terus siapa yang mau melanjutkan? Yang ada extinct. Yang dari 4 ke 10 billion tiba-tiba jadi zero. Kan gawat. Especially aging population-nya Japan, aging population-nya India if I'm not mistaken. Gitu kan. Terus life expectancy Indonesia yang harusnya ditingkatkan. Mengikuti ada teknologi namanya 10x Health. Jadi mau di develop superhuman program untuk dimana human bisa live until 120. Yang sekarang mantan presiden Amerika kemarin siapa yang meninggal dalam umur 100 tahun pas gitu. Ya dialah pokoknya lah. Siapa? Iya, nah. Ya kalau kita hidup lama nih, percuma kalau misalnya 100 tahun tapi what have we accomplished? Nothing. Buat apa? Mendingan live short tapi meaningful kan? Udah pasti lebih mending live long tapi meaningful. Lagian kalau gua itu, we have to be a proud person dulu, we have to be a proud parent, we have to be a proud grandparent and then great grandparent kalau kita masih lucky to be alive. Jadi biar generasi selanjutnya yang dari kita itu merasa terinspirasi dari kita. Kayak kalau kita ditanya, who's your idol, who's my idol? Kan kita bisa jawab our dads. Yang benar kan seperti itu. Nah kalau maaf tapi kita jawabnya bukan papa kita, it's not what's wrong with us, it's what's wrong with him, what's wrong with our father. Karena if he's a good man, if he's a good person, if he's a good father, good husband, kita pasti bilang, who's our idol kids? Our dads. Jadi kalau anak-anak jawabannya bukan idolanya adalah bapaknya, itu salah bapaknya. Karena emang yang ditanggung jawabin di akhirat yang ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Bapaknya. Seorang laki-laki ditanya tanggung jawab terhadap anaknya yang perempuan, ibunya perempuan, saudara kandung laki-laki perempuan, sama satu lagi ya pokoknya ditanya tuh perempuan semua dan ditanya anak-anak kita. Jadi otomatis sebagai kita laki-laki yang akan jadi bapak gitu kan, insya Allah kita laki bisa punya anak. Ya, kita harus make sure kalau sebagai anak mudanya juga kita harus bisa gak corrupt dari kecil karena nanti keterusan, because people change is very hard. Terus when you change you only change for increments. Dan kalau di Islam ya, begitu udah 40 tahun, sangat mustahil untuk bisa berubah. Karena ya memang udah di set begitu. Dan kalau di science, kita tuh brain develop until kita umur 27. Jadi makanya pentingnya bagaimana pas kita umur 20, 22 dan lain-lain ya, kita harus positif, belajar until kita sudah matang. Makanya rata-rata kalau nikah umur 28 sudah matang, punya anak umur 30 sudah matang, sudah siap menjadi kepala keluarga, sudah siap menjadi leader, sudah siap bertanggung jawab. Karena kalau ditanya siapa sih yang mau tanggung jawab, nggak ada. Tapi kenyataannya kita harus kan, karena memang that's the way it is, that's the way life is, that's the way Islam is, and that's the way it should be. Because kalau nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada yang bantu satu sama lain, nggak ada yang memajukan teknologi untuk memudahkan hidup masyarakat. Nggak bakal ada tuh dulu kita mau restoran datang ke kita, gimana caranya? Di telepon, delivery, wah susahnya setengah mati baru ada beberapa doang. Kalau sekarang udah ada seperti Gojek gitu kan, GoCar, terus GoFood. Jadi ya kalau nggak ada prinsip yang benar untuk positivity, untuk self development, untuk belajar, untuk menjadi inventor, innovator, discovery, nge-create something through creativity, technology. Ya, nggak ada Pak Nadiem Makarim yang membangun platform and company Gojek dan ada Go Clean lah, Go Mart gitu kan. Jadi sangat memudahkan the lives of other people. Karena banyak misconception juga orang, mau kaya bikin bisnis. No. Bikin bisnis itu tujuannya bukan buat kaya. Bikin bisnis itu tujuannya untuk membangun sesuatu, either a system or a product or a service or a new discovery untuk memudahkan cara kita hidup dan memudahkan orang lain. Ya, konsekuensi positif dari situ adalah money. Dan Elon Musk pernah bilang, you are paid equally according to the proportion of value exchange you give.
Jadi ya kalau lu nggak ada gunanya, ya lu nggak ada duitnya. Ya. Kenapa duitnya banyak? Karena banyak gunanya. Seperti Amazon, SpaceX, Boring Company, Tesla, terus apa namanya Amazon Jeff Bezos ya, terus Ya. ya apa namanya kalau di contoh Indonesia ya Pak Nadiem Makarim lah, Gojek, mungkin Shopee, Tokopedia gitu, atau ya founder-founder universitas mungkin menyediakan platform edukasi, atau even influencer-influencer selebriti gitu yang bikin education platform atau networking event seperti Kak Salva Ditya Tama, apa namanya founder Genspreneur juga kan yang kita kemarin. Ya, apa anak muda harus memanfaatkan opportunity dan capability skill set masing-masing dan kolaborasi penting untuk apa namanya menciptakan dan mewujudkan mimpi yang nyata, yang positif dan menghasilkan sesuatu yang positif. Dan kenapa relationship atau friendship atau collaboration itu penting karena gini. It's not 100% ditambah 100%, tapi 100% dikali 100% jadi 1000%. That's why 2 is way more powerful than 1. Dan itulah kenapa nobody is ever alone. Dulu gang of 4, bukan 1. Sekarang 9 naga, bukan 1. Nggak ada yang sendirian. Mau kata siapapun itu. Iya. Itulah. Life goes on. Terus ya Steve Jobs kan juga pernah bilang ya kalau misalkan lo mau buat perusahaan gitu kan, jangan money oriented gitu, tapi lebih beneran nggak sih perusahaan yang gue dirikan itu bener-bener sesuai sama passion gue, bener-bener lo suka gitu kan. Jadi penting banget lo tahu tentang diri lo, tentang mau lo gitu kan, apa yang lo mau bikin dan sebagainya gitu. Dan akhir-akhir ini juga karena TikTok ya, karena TikTok ada yang namanya tuh standar TikTok gitu. Kalau lo tahu gitu kan, ada banyak quotes yang ada di TikTok itu. Jadi isinya kayak ya udah orang curhat tentang hidup. Kalau hidup tuh kayak gini loh. Ternyata hidup itu isinya sedih dan sebagainya. Dan akhirnya tuh banyak komen-komen yang dari situ orang-orang banyak yang ikutan sedih juga. Jadi secara nggak langsung tuh mempengaruhi mental mereka gitu. Gimana menurut lo tuh? Ya dipengaruhi melalui konten ya. Ini kalau misalnya memang kita lagi pengen merasakan kesedihan karena memang kita lagi sedih, jadi biar udahlah hantemin aja, biar after the sad is gone get back to work, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Tapi kalau misalnya your life is happy, terus tiba-tiba pengen sedih, maaf, stupid. Karena buat apa udah dikasih keberkahan dan udah dikasih kenikmatan untuk bahagia, terus kita malah milih sedih. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau memang kita memang lagi di situasi yang kita dapat bencana gitu, terus memang kita sedih, maybe it helps us to reflect what we did wrong, atau how could we do better, how do we make ourselves feel better. Jadi it's fine, so it depends. Tapi kalau untuk misal kita dipengaruhi oleh TikTok atau YouTube atau apa, tapi dipengaruhinya positif. Ngelihat orang nge-gym, kita jadi pengen nge-gym, kita harus berotot gitu. Atau enggak, kita ngelihat dia belajar, kita langsung kita belajar coding. Bagus lah. Jadi tergantung. Always depends on the context, always depends if it's positive or negative. Karena why live your life negatively when it doesn't benefit in your life? We're not born for that. Oke lah, there's neurons, there's electrons, there's protons, positif, negatif, netral, semua balance. Memang. Tapi kan kita nanti di akhirat di Islam, kita kan 50% jahat, 50% baik. Terus masuknya surga apa neraka, kan jangan kayak gitu ya. Iya. Kita harus usahakan semaksimal mungkin halal, soleh, positif, kebaikan, sehingga pas ditimbang, pas diukur itu kelihatan di baiknya banyak, insya Allah masuk surga, insya Allah surga jannah, surga firdaus gitu kan. Jadi buat apa kita choose
negativity. Never choose positivity. But sometimes we cannot choose. It's not that we cannot choose, tapi it's hard to choose. If you're already down, if you're already depressed, if you're already anxious, if you're already sad, angry, feeling done wrong by people, it's kind of hard untuk kita positif. Tapi memang kalau kita sudah happy, why ruin it? Kan funny saying adalah if it ain't broke, don't fix it. Tapi kalau udah broken, ya you have to fix it. Gitu kan? Iya. Gitu sih kurang lebih. Ya balik lagi kalau lo sedih ya nggak apa-apa sih menurut gue tuh lo ngelihat konten-konten kayak gitu. Tapi untuk sementara aja jangan keterusan. Iya betul. Problemnya TikTok udah kayak slot mesinnya judi. Di scroll nggak ada habisnya. Iya. Is that a coincidence? I don't think so. Kan foundernya TikTok non Muslim. Foundernya TikTok mungkin juga pejudi. Kita kan nggak tahu. Iya. Makanya lebih mending podcast, lebih mending seminar, lebih mending ketemu orang. Why? Karena start finish, nggak zet 2 jam, hilang waktu, telat ke kantor, telat ke kampus, telat ibadah, telat ketemu meeting, ngobrol, nemenin mama, papa. Rugi ya? Iya. Kalau misalnya ini kan, podcast 1 jam, kita ada 1 jam ada gitu kan, gampang ngecek. Kalau gini lupa. Nih, makanya kalau lo udah pernah lihat film ini Social Dilemma di Netflix itu kan ada tuh tentang penciptaan sosial media dengan segala fiturnya likes, komen dan gitu-gitulah. Dan itu di film itu dikumpulin tuh mantan-mantan CEO, terus ada penggarap dari aplikasinya gitu, dikumpulin tuh jadi satu dan mereka bilang tuh negatifnya sosial media. Kalau misalkan Instagram, Twitter dan sebagainya itu memang direncanain ternyata buat kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan lo sering nonton yang sedih-sedih, dikasihnya itu lagi algoritmanya tentang sakit hati dan sebagainya, itu keterusan nanti. emang sengaja dibikin gitu. Makanya ya balik lagi Kak Vanza bilang stoicism ya. We have to learn to control ourselves, control what we think, control what we feel, control everything. Kalau misalnya kita ngeliat sesuatu hal yang sedih, terus kita sedih, tapi kita harus ingat, kita sedih karena apa? Nggak tahu karena apa, terus buat apa sedih? Kalau memang ada reasonnya, seperti the death of a family member atau ibaratnya melakukan kesalahan besar yang fatal gitu, atau menyesal sesuatu gitu, menyakiti hati orang tidak sengaja, wajar kita sedih. Tapi kalau misalnya sedih karena tadi apa ya sedihnya, lupa nggak ingat ya buat apa sedih gitu kan. Iya. Dan sebenarnya kalau di Al-Quran tuh banyak juga tentang mental health dan sebagainya gitu. Kayak misalkan kalau misalkan lo berdosa gitu kan, punya kesalahan atau apapun gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kalau misalkan jangan berputus asa gitu dari rahmatku, karena Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Dan juga ada ayat gue lupa di surah apa gitu bilang kalau misalkan lo itu jangan sedih karena kalau lo tahu itu lo yang paling tinggi derajatnya karena lo orang beriman. Ya kan? Masya Allah. Jadi mungkin gak hanya TikTok gitu, tapi Al-Quran juga jadi pelarian, ya kan? Ada kok aplikasi Muslim Pro ya. Nggak mesti Snapchat atau ya kayak gitu-gitulah. Ya. Diatur aja sih menurut gue. Diatur aja waktu yang lo spend buat sosial media. Dan di dunia nyata itu juga penting menurut gue. Karena kebanyakan orang khususnya anak-anak muda sekarang ya kayaknya terlalu overwhelmed dengan sosial media. Terlalu banyak menyibukkan waktu di main handphone. Mungkin dari 24 jam, 7 jamnya dipakai jadi sosial media. Itu menurut gue terlalu banyak gitu. Jadi mereka nggak fokus sama hal yang benar-benar nyata. Kayak misalkan kalau di kafe seringkali gue nongkrong gitu kan sama teman-teman gue. Itu kebanyakan malah
sering main HP sendiri. Jadi kayak buat apa nih gue nongkrong tapi kalau nggak ada esensinya gitu. Cuman pada main HP buat apa? Gue mending di rumah nggak sih? Iya. Kayak gitu. Setuju. Ya, jadi pada intinya kita memang banyak yang mesti dipelajarin, kita banyak yang mesti kita lihat secara positif, jangan secara negatif. Terus ya untuk mental health, untuk why Gen Z is strawberry, ya kita harus make sure untuk learn stoicism and untuk learn control self. Jangan gimana ya? Successful people make things happen while the others tell the others what happened to them. Jadi bedanya adalah di situ. Kalau kita mau jadi somebody, kalau kita mau bermanfaat untuk masyarakat, kita harus bikin sesuatu. Jangan, oh karena sesuatu terjadi pada kita, jadi kita excuses. Excuses don't win championships, kalau kata Michael Jordan kan. Gitu. Ya gue sih percaya ya kalau misalkan kita tuh kena suatu hal yang buruk gitu. Kayak tadi Ramzi dibilang underweight dan sebagainya. Itu menurut gue bisa jadi suatu hal yang positif gitu. Buktinya lo sekarang jadi makin banyak baca, makin banyak nonton podcast yang sampai lo bilang 10.000 jam itu. Dan ya itu bagusnya nggak sih? Jadi dari pengalaman negatif itu kalau misalkan kita bijak, bisa jadi suatu pengalaman yang bagus gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala kan bilang kalau misalkan semua manusia yang ada di dunia ini itu diciptakan secara sempurna. Beda kan manusia sama hewan sama tumbuhan. Kalau hewan nggak ada akalnya, kalau misalkan tumbuhan nggak hidup secara seperti manusia gitu. Kalau manusia tuh bisa gua katakan kayak paket komplit. Setuju. Akal dapet, nafas dapet dan sebagainya gitu. Sempurna. Iya sempurna kan. Sempurna emang. Iya, jadi gue berpikir ya itulah kenapa manusia dijadikan sempurna. Kita untuk menjaga hewan, menjaga tumbuhan, terus untuk menjaga sesama manusia. Dan karena kita saking pintar, kita bisa bikin TV, kita bisa bikin meja, kita bisa bikin mobil, bikin gedung. Great power comes great responsibility. Kata Spider-Man. Omnya Spider-Man, betul. Ya, jadi paman siapa namanya? Uncle Ben. Uncle Ben. Sayangnya dia non Muslim, cuman ya benar apa yang dia bilang kan. Jadi itu juga sih sebenarnya kayak not just di Islam ya, kayak bukan berarti kalau non Muslim salah ya. Di perspektif secara human in general, mau non Muslim mau Muslim, ya kita tuh memang we're put in this world to do good, not to do bad. Karena gimana ya? Kalau kita to do bad, kita destruction, terus gimana ceritanya continue life? Emang kita nanam padi, emang menghancurkan padi, muncul padi, bukan ditanam, di-create kan. Bukan destroy. Jadi it's never about destroy. Seperti kita bangun gedung, bukan ngebom gedung, beda kan? Jadi memang kadang-kadang kita tuh lupa. Kok kita ngerasa ini benar padahal ini salah, kita ngerasa ini salah padahal ini benar. Karena you don't think with your brain and you don't even think with your heart. Sometimes there's a little bit of bisikan setan di sebelah kiri belakang jauh yang udah kita zina aja, atau kita bom ini aja, atau nggak kita jahatin ini aja, atau nggak usah sholat, kayak gitu-gitulah. Itu nggak usah didengerin. Buat apa? Bisik udah diem lu, gitulah. Kita harus bisa kontrol diri kita sendiri. Memang tujuannya manusia kan ditaruh di dunia buat dites. Hidup di dunia seperti satu tetes dibandingin hidup di akhirat. Jadi ya jangan sampai yang satu tetes aja udah gagal. Di akhirat kita jangan sampai 10.000 tahun di neraka karena amit-amit cabang bayi uzul min zalikin rojiun ya. Kita harus prepare gimana caranya biar kita masuk surga. Kayak Al-Quran, ini haram, oke siap. Habis, ini yang baik kayak gini, oke siap. Gitu loh. Start with the small things. Dan ya, jadi
apa namanya, gue juga lagi concern nih sama satu hal gitu kan. Seperti contohnya kejadian yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini, yang baru kebakaran kan di bagian California wildfire ya. Los Angeles. Dan ada banyak komen-komen yang berseliweran di YouTube itu kan. Banyak orang Indonesia yang bilang kalau kejadian itu azab. Azab gitu kan. Menurut gua itu terlalu ini sih, terlalu mensimplifikasikan kalau misalkan mereka itu kena azab gitu. Kalau gua pribadi lebih percaya bahwa semua itu ada maksudnya gitu kan, dan tidak semua manusia itu maksudnya semua manusia itu pasti mempunyai kesalahan, dan juga mungkin di bagian Amerika itu, di Los Angeles itu mungkin ada orang Muslim, kita nggak tahu kan. Jadi kita harus punya perspektif gitu, cara memandang suatu hal yang baru gitu. Dan di kehidupan kita mungkin padahal nikmat yang diberikan sama Allah itu bisa jadi suatu ujian juga kan. Betul. Ya kan, mungkin contohnya kayak tadi kalau dihubungin dengan mental health, dengan kejadian bullying, itu mungkin bisa jadi suatu ujian bagi kita. Apakah kita bisa menerima, apakah kita bisa menghargai dan menoleransi apapun takdir yang kita dapatkan gitu, dari contoh-contoh simple yang seperti itu gitu. Kalau misalkan Ramzi mandangnya kayak apa? Iya, kalau gua lihat the truth of why, kayak the cause of what happened yang wildfire di Los Angeles, di Beverly Hills itu, reasonnya walau alam, konspirasi lah, debates, can go forever. Tapi the point is, it's not about kayak cause-nya tuh apa? No. Pointnya adalah what have we learned from that? What I see kayak, let's say mungkin the timing is coincidental dengan yang Amerika mau bilang apa namanya buy Gaza or something, atau yang dia ngedukung Israel atau apa, ya terserah lah. Berarti mau salah mau bener, everybody has their own opinions, dan ujung-ujungnya kita tanggung jawab sama diri kita sendiri. Tapi secara macro grander scale, kebakaran, gimana cara biar nggak kebakaran lagi? Terus, of course we need to find the root cause, the truth. And the point is the truth, don't lie. Media sekarang tuh terlalu banyak propaganda, terlalu banyak konspirasi, terlalu banyak debate, terlalu banyak berantem di antara kita tuh ngasih tahu jujurnya tuh seberapa, kita bohongnya seberapa, mana yang rekayasa, mana yang benar. Kalau gue sih capek ngeliatnya. Kalau gue mikirnya gini aja, oke lah, that thing happen, it's very traumatic tragedy for everybody, especially yang korban di sana, yang punya rumah di sana, yang ada di sana, yang mungkin kena luka di sana dan lain-lain, celaka. Ya kita mesti lihatnya seperti ini sih. Kalau kita melakukan baik, insya Allah dibalas baik ya. Berarti ya kalau ada terjadi seperti hal itu, what have you done sampai Allah marah, sampai dibakar 1000 Celsius lagi, bukan 100. That's not normal temperature for wildfire. So who knows? Jadi ya, experts will pelajari and non-experts will learn from it. Jadi ya, all we have to do is just make sure that doesn't happen again, make sure we learn from what happened, and make sure, like I said, in order biar kebaikan terjadi, we must do good. If we do bad things will happen. If we do good things will happen. And vice versa. Kan everything is equal. Kan, like Einstein said, every action has an equal and opposite reaction. Ya, what that means yang nyambung dengan konteks ini adalah, oke lah, kadang-kadang memang ya kayak abis kita sodako kok tiba-tiba ketabrak mobil.
Tapi kan kita nggak lihat. Iya. Karena di Lauh Mahfuz ya sudah ditulis dengan pena makhluk pertama yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, perjalanan masing-masing manusia. Kita nggak bisa kompleks terlalu, oh hidup kita menyambung dengan hidup orang kita tabrak, terus masa lalu ke masa sekarang kok bisa kita bertemu. Wah, beyond human capacity, even Elon Musk or everybody else gitu. Jadi we just have to ya doa, usaha, tawakal ya, ikhtiar. Jadi kita udah usaha, gimana ceritanya untuk nggak nabrak, terus kita udah sodako, oh masih habis sodako tabrakan terjadi, kalau kita udah careful nyetirnya, ya sudah, pasrah gitu loh, berserah diri sama Allah, ya udah habis nabrak tanggung jawab, it's not the end of the world, it's not the end of your life, it's not the end of their lives, ya unless amit-amit it's the end of one of your lives, ya itu beda cerita. Tapi what I'm saying is, we just have to be patient, not waiting patient, but acceptance, ikhlas, and just effort to fix our mistake, patience. Jadi sabarnya yang dimaksud adalah gimana caranya biar kita be better tomorrow sehingga the mistake yang kemarin tidak terjadi lagi. Ya sama juga kalau in context of human deceit adalah fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ya kan? Itu sih. Mungkin kita akhiri kali ya podcast hari ini. Dan kita lanjutkan dengan hari-hari esok. Mungkin Kak Fanza ada pesan terakhir untuk ke audiens. Ya, sekali lagi mental health itu sangat penting gitu. Dan memang banyak dengan sosial media itu bisa membuat kita trauma, bisa membuat kita buruk karena berapapun likes yang kita dapatkan atau apapun lah gitu, atau trauma dan pengalaman yang kita dapatkan di masa lalu itu tidak membentuk pribadi kita yang sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman sekalian itu bisa menghargai diri sendiri, dan balik lagi kayak seperti apa yang saya jelaskan tentang stoikisme, tentang membedakan dan memisahkan antara apa yang bisa kita kontrol dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Dan itu adalah salah satu cara dan penangkal yang bagus menurut saya untuk di abad ke-21 ini. Terima kasih. Ya, thank you semua untuk mendengarkan podcast MRKR hari ini versi anak muda. Thank you Kak Fanza udah mengasih insight dan mungkin kalau saya bisa tutup untuk hari ini ya, point of the conversations adalah ya, mental health is very important and we need to think about it, we need to feel what we feel, tapi just remember untuk always control yourself, control your emotions. Karena di Islam terutama, kita yang paling berat adalah berantem atau menahan dengan hawa nafsu sendiri. And mungkin a few quotes yang tadi bisa aku repeat adalah, it's nice to be important, but it's more important to be nice. And if you want to do anything, do it at 100%. And jangan lupa, kalau di Islam, we have to do it everything lillahi ta'ala. And of course, try to be as good as possible. Because if you do good, you get good. Ya, karena ya, di dunia ini kan semua balance ya. Kalau misalnya kita menginjak-injak tanaman-tanaman padi, nggak akan jadi nasi. Tapi kalau kita kasih pupuk dengan baik, kita siram dengan baik, jadi padi, ujung-ujungnya jadi nasi. Ada yang kita makan. Itu aja sih. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.